Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh waduh waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap kalian tuh sehat-sehat, baik-baik gitu kan. Kalian habis bekerja, terus lagi di rumah, lagi istirahat, ya semoga istirahat kalian produktif dan besok harinya bisa kerja lagi dan pastinya gue bakalan menemani kalian di malam hari ini sambil nongkrong, ngudut, mungkin minum kopi atau apalah gitu ya. Kali ini kita bakalan sedikit mengulik-ngulik lagi informasi tahap daripada si token Loons ini ya. Karena banyak juga orang yang meminta di-upgrade lagi karena sebenarnya jujur gue udah pernah bahas sih ini. Si token Lunsi ini yang baru-baru. Nah, kalau misalkan kalian melihat di sini sumpah serapa di token Luns. Kalian bisa lihat update gue di situ, ada harga, ada apapun di situ gue udah updatein ke kalian. Nah, tapi ya kali ini kita bakalan membahas lagi dengan beberapa informasi tambahan yang gue bisa share ke kalian. Karena kenapa? Banyak pertanyaan yang bilang, "Bang, menurut lu sebenarnya si Lunsi ini prospek nggak untuk jangka panjang?" Gitu kan. Atau sebenarnya produktif nggak uang gua kalau gua masukin di Lunsi? Nah, itu kan pertanyaan yang sering kalian ajukan dan belum dapat apa-apa. Kali ini tenang aja, gue bakalan kasih clue kepada kalian, tapi, ini kasih clue ya, jadi bukan gua yang memberikan penggiringan opini atau mengarahkan kalian, memberikan keputusan. Pada intinya ini hanya menjadi bahan pertimbangan untuk kalian eksekusinya nanti seperti apa. Oke, ini sebelum kita masuk ke press action-nya, ya yang gue mau kasih informasi dulu ke kalian bahwa ternyata saat ini si Klasik atau Lunsi ini dia mengalami penurunan 8,85%. Ya, di sini kalau kalian lihat ya. Dan sendiri sebenarnya kalau untuk dari harga tertingginya dia menyentuh di 28,5, harga terendahnya di 24,55. Jadi kurang 100 ya. Dia turun penurunannya. Oke. Dan sedikit yang kalian harus perhatikan di sini agak sedikit keren ya menurut gua si Luns ini saat ini dia mengalami kenaikan volumenya 20,61%. Tapi sedikit cacatnya yaitu di market cap-nya sendiri dia mengalami penurunan 7,76 per tag video ini dan fully dilute-nya juga 7,76 dan kalau misalnya kita melihat dari segi chart-nya sendiri dia mengalami penurunan yang cukup signifikan juga guys, seperti itu, ya. Oke, terus apa aja sih sebenarnya berita sebelum kita masuk ke price action-nya? Gue di sini dijelaskan bahwa, jadi, program hari ini tuh sebenarnya si Lunsi ini harusnya berbahagia ya, karena kenapa? Karena, program burn-nya atau pembakarannya itu sudah mulai jalan, ya seperti itu. Dan adapun sedikit tambahannya yaitu lebih dari 63 miliar Terra Klasik itu di-staking atau dipertaruhkan dalam 5 hari saat KuCoin mempertaruhkan 50 miliar launch di dalam 1 hari. Jadi ada beberapa orang yang mengikuti, jejak daripada si KuCoin yang mempertaruhkan 50 miliar dalam 1 hari senilai 63 miliar, tapi ini durasinya agak naikin yaitu 5 hari gitu. Oke, dan di sini juga dijelaskan bahwa nih ada apa namanya, ada update-annya cuman ini enggak terlalu penting. Nah, cuman di sini artikel ini menekankan bahwa sebenarnya ini tuh prospek positif investor jangka panjang yang mengarah pada berkurangnya supply dan tekanan jual yang beredar. Oke, itu menurut artikelnya. Nah, pendapat lu atau pertanyaan kalian, "Bang, menurut lu sebenarnya bagaimana nih? Apakah memang sebenarnya si Lunsi ini prospek banget untuk di masa depan?" Oke, pertama sedikit catatan, dimanapun kalian apa namanya, dimanapun kalian berinvestasi, di mana-mana itu resikonya selalu besar banget ya, besar banget. Baik itu di emas, baik itu di perak, baik itu di saham, baik itu di reksadana mungkin gitu kan. Nah, baik itu kalian bermain di stok, baik di komoditi gitu kan. Bahkan di kripto pun itu tinggi resikonya guys gitu ya. Nah, cuman yang jadi
pertanyaannya adalah kita kan harus melihat sejarah daripada gini, kita sebelum melihat token itu kita harus melihat dulu sejarah atau basic, orang yang kita bisa lihat gitu, misalkan pendirinya ataupun jejak daripada, developer-nya gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi nah sayangnya si Lunsi ini developer-nya tuh udah cacat gitu menurut gua di nggak tahu kenapa, di saya gitu ya, itu udah cacat karena kenapa? Karena ya itu kasusnya kemarin kita udah tahu bersama bahwa Dukwon, owner-nya, jadi buronan 195 negara, habis itu 5 tim intinya lagi sementara bolak-balik pemeriksaan, terus 15 karyawan, biasanya juga menjadi, apa namanya, kayak dikurung lah karena nggak boleh melakukan aktivitas yang terlalu mencolok gitu, seperti itu, ya. Jadi otomatis menurut gua Terraform Labs ini bakalan ya nggak ada yang mengelola. Makanya gue pernah bilang bahwa ada indikasi, eee, rug pull gitu ya. Seperti itu sih gitu kan. Dan oke, kali ini kita bakalan membahas daripada price action-nya gitu kan. Yang pertama, kemarin gue pernah bahas ya, konfirmasi tahap awalnya sebenarnya ada di sini ya, gitu. Nah, ternyata ini nggak ketahan, jadi dia nggak naik, guys, dia nggak kembali ke sini, malah dia drop menurun ke bawah gitu kan, malah dia menurun ke bawah, oke. Nah, berarti ini udah nggak berlaku lagi, jadi konfirmasi uptrend-nya ini udah nggak berlaku lagi ya, karena kita nggak dapetin itu, oke. Nah, saat ini yang menjadi dasar adalah ini nih, ya, ini. Oke, kita bakalan lihat dulu, set 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 set, set set, biar kita jauh lebih paham lagi, ya. Nah, saat ini sebenarnya yang jadi dasarnya itu adalah ini guys ya, titik 26.564 ya. Kita harus naik dulu ke sini ya. Nah, kenapa gue bilang harus naik ke situ dulu? Karena kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur kita adalah setelah apa namanya, si Lunsi ini ketika dia menyentuh titik 24 ini, 24.408 itu pasti dia ketahan, guys, beberapa kali. Coba misalkan ini satu, ini 2, di sini juga ketahan, di sini juga ketahan, di sini juga ketahan. Ada 4 titik di mana si Lunsi ini ketahan, guys, di titik 24.408. Nah, makanya jangan heran kalau misalkan kalian melihat di sini ada bar ijo, karena ya mau gimana pun ya dia ketahan di sini kan, ya dia harus naik dulu gitu. Opsinya apa, Bang? Jadi kita harus melihat dulu kalau misalkan dia naik terus dia bakalan tetap ke sini 26.484. Terus kalau misalnya dia naik dikit, oke, otomatis ada fase sideway bakalan nanti di sini nih ya, fase sideway sebelum dia menentukan trennya ya. Sebelum dia mau menentukan trennya apakah dia bakalan naik gitu kan atau dia turun ya, seperti itu guys. Itu, gitu ya kalau misalkan kita mau melihat gitu ya. Apa sih sebenarnya tren daripada ini? Nah, tapi ada satu sedikit catatan yang kalau misalkan kalian perhatikan, ada tail candle di sini nih. Gila guys, ini strong banget sih ini penjualannya. Shadow-nya ya. Ini wah kacau sih ini. Kalau misalkan kalian juga melihat volumenya nih gede banget loh ya, gitu. Nah, dia menyentuh di titik 21.985, makanya gue di sini tulis fase terakhir si Lunsi gitu kan. Kenapa gue tulis fase terakhir si Lunsi? Karena kalau misalkan kalian perhatikan tidak ada di sini tuh nggak ada titik penahanan guys, nggak ada nih. Di sini tuh nih kalau misalkan kalian perhatikan di sini di titik area ini nggak ada yang tahan di area situ ya. Jadi otomatis kalau misalkan ya fase setway-nya ini gue udah bilang dia naik terus segala macam dan dia tetap ketahan di 26.484 ya, dan kalau misalnya kita melihat fase setway di area situ, oke, fase setway di area situ dan ternyata langsung muncul, apa namanya, mungkin dia turun ke bawah seperti ini ya, otomatis ini bakalan menjadi tren
menuju ke 2448, habis itu dia bakalan melanjutkan lagi penurunannya. Wait. Dia bakalan melanjutkan lagi penurunannya drastis menuju ke fase terakhir si Lunsi ini, ya. Kalau itu pun jebol guys, tapi nggak mungkin sih, ini bakalan tunggu dulu nih, pasti di sini bakalan ketahan dulu ya. Karena kenapa gue bilang ketahan, karena dia pernah di sini ketahan, habis itu dia nge-pump ke atas, seperti itu. Jadi titik terakhir sebenarnya yang perlu kita menjadi catatan itu adalah di area ini ya, area ini, oke, area ini guys, oke, itu. Ya karena kalau misalkan di sini nggak ketahan, wah ini bakalan jebol ngeri guys, ngeri. Waduh kacau sih ini mah. Ya, tapi ya tergantung kalian sih, ini opsinya seperti itu. Kalau misalkan gue secara pribadi dari supply-nya saat ini kan memang lagi ada proses burning ya. Proses burning cuman tidak terlalu signifikan sih menurut gue hasilnya. Ini tuh pun sama kayak ini, apa sih namanya? Ethereum ya, yang awalnya kita ekspektasi kita tuh merger-nya nih, bakalan seru nih, bakalan ngepam nih, bakalan apalah segala macam. Ternyata apa yang terjadi, drop guys, drop. Jadi ekspektasi kita nggak kecapai gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian juga melihat nih, perhatikan ya. Wait. Nah kalau misalkan kalian perhatikan ya, di sini nih, ya perhatikan nih bar ini nih. Nih, bar ini tuh waduh, padahal ini lagi proses di mana, burning-nya gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat daripada live burning-nya sendiri nih, minim banget gitu, nggak terlalu, apa ya, kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi memang ya gede, skala gede, cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan supply yang ada, itu kayaknya nggak seberapa gitu. Itu sih yang update-an terbaru daripada si Lunsi ini. Jadi kalian kalau misalkan mau nyerok masih percaya sebenarnya tadi tuh di sini titiknya kan udah pernah bilang titik serok 10%, ya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian mau bermain, ya udah kalian bisa, mainkan aja nih otomatis ini tuh ya, pasti ke sini dulu nih, ketahan 2648 seperti itu. Oke. Enggak sih, kita bakalan dulu melihat dulu, upgrade informasi daripada setelah bar ini ya, 4 jam ke depan bagaimana, kita bakalan lihat dulu, apa, kalau misalkan dia masih trend setwise segala macam, tapi menurut gua sih kayaknya bakalan ketahan dulu di sini, di area 2648 itu, ya. Enggak tahu ada event atau apa pun segala macam, apakah ini berdampak juga di burning-nya, kita tunggu aja dulu, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kalian bilang, "Bang, gue mau Sherlock apa segala macam," sabar dulu, sabar, oke, sabar. Apalagi saat ini juga fase resesi atau apalah segala macam, sabar dulu, ya, sabar. Seperti itu, jangan jangan FOMO lah, intinya gue selalu tekankan ke kalian jangan FOMO, jangan rakus, itu aja yang gue pernah selalu bilang ke kalian. Kalau kalian udah pegang jangan FOMO, jangan rakus, tunggu titik yang kalian menurut kalian tuh rasa, "Oh kayaknya di sini deh," gitu kan. Ya udah, kalau misalkan kamu udah tahu support dan resistennya, aman itu mah, aman. Oke gitu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.